Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi alaihi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ketiga di bulan Ramadan ini, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan sampai kemudian Ramadan ini telah selesai kita lalui. Kemudian salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri dan sahabat, kemudian siapa saja yang senantiasa melakukan sunnahnya, mengamalkan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan untuk kemudian bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari salat berjamaah, melakukan puasa di bulan Ramadan, melakukan salat tarawih, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan-kebaikan yang lain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang kemudian perlu kita perhatikan, perlu kemudian kita muhasabah diri ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, yaitu bahwa ada hal-hal yang bisa merusak amalan yang kemudian kita lakukan di bulan suci Ramadan. Amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu bisa tidak berberkah di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengerjakan apa yang bisa merusak amalan-amalan tersebut. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu sangat penting ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Dengan ilmu itu kita bisa mengetahui hal-hal yang diwajibkan di dalam bulan suci Ramadan, hal-hal yang disunnahkan di dalam bulan suci Ramadan, hal-hal yang dibolehkan dalam bulan suci Ramadan, dan kita juga perlu mengetahui bahwa ada hal-hal yang bisa merusak bulan suci Ramadan. Amalan yang kita lakukan itu bisa rusak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Di antaranya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa amalan yang dilakukan oleh seorang mukmin yang kemudian memasuki bulan suci Ramadan, itu akan rusak ketika dia masih terus melakukan maksiat, melakukan dosa di dalam bulan suci Ramadan. Ketika dia memasuki bulan suci Ramadan, ada dosa yang dia lakukan, ada maksiat yang dia lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan yang dia lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bisa rusak, bisa tidak diberkahi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru mendapatkan gelar ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita bisa masuk menjadi orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, rubba shaimin, perumpamaan orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia mengerjakan dosa, dia mengerjakan maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala, hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas, yaitu seperti orang yang berpuasa tetapi pahala puasanya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi kita Muhammad SAW, mereka hanya mendapatkan rasa haus dan rasa lapar saja yang mereka dapatkan di bulan Ramadan. Maka tentu kita sebagai kaum muslimin, orang yang kemudian memasuki bulan suci Ramadan, apalagi kita memasuki di awal-awal bulan Ramadan,
kita tidak menginginkan ada satu amalan, ada satu perbuatan yang kemudian kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, namun itu tidak berberkah di sisi Allah, itu menjadi rusak di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ada kelalaian dari kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dosa maksiat yang masih senantiasa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bohong di bulan suci Ramadan, wal amala bihi, dan beliau mengamalkan, melaksanakan, mengerjakan kebohongan tersebut ketika dia melaksanakan ibadah puasa, mengerjakan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falaisa lillahi haja." Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan rasa haus dan rasa laparnya. Allah menghilangkan pahala puasanya. Ya, karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in sabaka ahad." Ketika ada orang yang mencelamu ketika kau berpuasa di bulan suci Ramadan, au jahula alaik, atau kemudian berbuat jahil kepadamu di bulan suci Ramadan, ya, faltakul, hendaklah engkau mengatakan, ya, hendaklah engkau mengatakan, inni shaimun, inni shaim, sesungguhnya saya berpuasa, sesungguhnya saya berpuasa. Maka di antara yang bisa merusak amalan puasa kita adalah kita berbohong. Dan ini yang kemudian sudah diwanti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, ya, iyakum wal kadhib, hati-hati dengan dusta, hati-hati dengan bohong. Ya, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya orang yang terbiasa dengan kebohongan, dengan dusta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terjatuh dalam perbuatan fujur, dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, wa innal fujura, dan sesungguhnya dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yahdi ilan nar, akan mengantarkan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Bohong yang kita lakukan di siang hari di bulan suci Ramadan ketika kita berpuasa, ini bisa menghilangkan pahala puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa merusak amalan yang kita lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita menahan lidah kita, mari kita menahan diri kita dari melakukan hal-hal yang kemudian diinginkan oleh hawa nafsu kita, agar kita mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran surah An-Naziyat ayat yang ke-40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang kemudian menahan hawa nafsunya, ya, untuk tidak mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya dia adalah orang yang beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fa innal jannata hiyal ma'wa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan akhir dari tempatnya nanti di akhir kelak adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan adalah hal yang harus kita perhatikan agar kemudian pahala kita tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita pernah menyampaikan, laisa siyam, berpuasa itu bukan saja ia menahan makan dan menahan minum, akan tetapi kata Nabi SAW, innamas siyamu minal lagwi war rafath, sesungguhnya puasa itu adalah bagaimana kita bisa menahan diri untuk tidak melakukan lagu dan rafath. Kata para ulama kita, al-lagu adalah perkataan sia-sia yang kita ucapkan, yang kita lontarkan ketika kita berpuasa di siang hari di bulan suci Ramadan. Kata-kata yang tidak memberi manfaat kepada kita dunia dan akhirat. Kata-kata yang justru bisa memberikan kepada kita kebinasaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ar-rafath, kata para ulama kita, adalah kata-kata yang keji, kata-kata yang kotor yang kita lontarkan, yang kita ucapkan ketika kita melakukan amalan di bulan suci Ramadan. Apalagi ketika kita berpuasa di siang hari di bulan Ramadan, maka hal tersebut bisa merusak pahala puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mengajak kepada segenap kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpuasa di bulan Ramadan
itu adalah sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan janji tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketahuilah bahwa dengan melakukan dosa dan meneruskan maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan di luar bulan suci Ramadan, kita teruskan di dalam bulan suci Ramadan, ini akan bisa merusak, sekali lagi merusak amalan dan puasa kita yang kita kerjakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kelalaian, menjaga kita dari kemaksiatan dan dosa di bulan Ramadan ini, dan menjadikan justru Ramadan ini sebagai tempat keberkahan dan tempat kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita taufik untuk bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.